sepi rel. Oke, sekolah pinggir rel. Energinya Bapak Ibu guru, kemudian geraknya yang sungguh bisa cepat beradaptasi dengan kondisi. Pesona gitu ya, Dan? Pesona. Harus agak berani gila. Oh iya. Agak berani gila. Kalau bilang gila jadi apa seperti itu. Kita SMA Pangudi Luhur Sedayu. YouTube channel kita ini kita akan memulai kembali di obrolan sepi rel, sekolah pinggir rel. Nah, untuk podcast kita yang kedua guys ya, yang kedua kita akan bahas apa sih? Kita akan bahas menyikapi sekolah di era pandemi. Tentunya kalian penasaran nih, kira-kira sekolah SMA PL Sedayu ini ada kebijakan baru nggak? Ada perubahan nggak di era pandemi ini? Kita saksikan terus di channel YouTube kita. Stay tune! Kita ketemu lagi di podcast yang kedua. Kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman. Di sini saya ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Chandra Widiantara. Pak, nih kita akan bahas-bahas Pak tentang menyikapi sekolah di era pandemi ini. Nama obrolan kita nih Pak, kalau Pak Chandra belum tahu ya, obrolan sepi rel. Boleh dicobain Pak, obrolan sepi rel. Obrolan sepi rel. Oke, sekolah pinggir rel. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, bagaimana sih persiapan sekolah atau kebijakan-kebijakan sekolah yang sudah berjalan tentunya kurang lebih 1 tahun ini. Ada perubahan nggak Pak untuk kebijakan sekolah di era pandemi ini? Kan kita harus protokol kesehatan, lalu ada program-program sekolah yang mungkin ini bisa berjalan, yang itu nggak bisa berjalan gitu. Gimana Pak Chandra? Oke, ini ya, jadi pada awal pandemi, terus terang saya sebagai kepala sekolah tuh agak shock juga. Tahu-tahu kok harus luring, daring. Ya. Pertama kali luring, terus kok tahu-tahu daring lah. Memang pertama kali kita mengandalkan e-learning ya. Pertama kali e-learning selama sekitar 3 minggu lah. Terus saya pantau dari e-learning itu kok kelihatannya kok kurang menggigit dan anak-anak mulai merasa jenuh. Ya, bosen ya Pak ya. Bosen, terus mereka juga mengatakan hal-hal yang kurang enak di telinga. Maka saya sebagai penanggung jawab sekolah ini ya terus terang harus ambil sikap. Maka pagi harinya itu sebelumnya malamnya saya berpikir-pikir, ini gimana kalau caranya seperti ini supaya anak-anak bisa semangat kembali belajar. Maka saya panggil guru IT. Oh, guru IT. Guru IT saya panggil, saya panggil ke kantor secara khusus. Saya tidak marah, saya cuma mengatakan, Pak, masa belajar daring cuma gini-gini aja? Kasihan dong anak-anak. Apa nggak ada cara lain? Ya. Terus, Anda siap nggak menerima tantangan dari saya? Pak Dwi mengatakan, siapa? Asal ada fasilitas dan difasilitasi, saya sangat siap untuk menjalankan tugas yang diberikan pada Bapak. Nah, dari awal itulah, maka saya pantau 2 hari, kalau tidak ada perkembangan, akan saya peringatkan lagi. Maka dari situlah muncul ide-ide kreatif. Kebetulan teman-teman Pak Dwi yang sekelas dengan Pak Dwi yang punya IT yang cukup lumayan bergabung, terus membuat suatu skenario pembelajaran. Nah, ini hal baru yang dimana pada saat itu teman-teman itu masih agak sedikit kaku ya, tapi lama-kelamaan mereka belajar sangat cepat dan saya sangat salut dengan teman-teman guru di sini. Guru-guru malah antusias sekali, antusias banget dan menyikapinya, dan mereka menyambut dengan rasa gembira dan kreativitas muncul dari teman yang satu ke teman yang lain dan saling mengisi, saling memberi. Oke, Pak.
tadi ada satu nih Pak tentang peralatan ya, dari sisi peralatannya tentunya kan sekolah harus menyediakan peralatan-peralatan IT, misalkan guru mau bikin video atau sekolah mau ngadain webinar dan sebagainya nih. Kalau dari pihak sekolah sendiri tuh menyiapkan nggak Pak? Ada dana khusus nggak untuk persiapan ini semua? Nah ini masalah dana ini kan masalahnya COVID ini kan mendadak sekali ya, sangat mendadak, bagi kami sangat mendadak, dan belum masuk pada anggaran sekolah yang sudah di-ACC oleh yayasan. Maka dari sini kepala sekolah harus pandai-pandai mengambil celah. Maka saya lihat ada celah di situ adalah bagaimana supaya dana murah, bermutu dan kreatif. Nah, intinya pada kreativitas. Nah, kebetulan saya punya teman ya Pak Dwi dan teman-teman di sini, ada Bu Gino, ada Bu Ino, ada Bu Sisi, ada Pak Aris, ada Pak Mesa, ada Pak Cinta. Ini orang-orang muda yang kreatif, yang talentnya itu luar biasa. Canggih ya Pak ya. Gak ada kata lain. Masih muda, energik dan kreatif sekali. Ya, dan kami backup dari sekolah untuk kami sediakan sarana prasarana apa yang diinginkan buat proposal, dan saya langsung ACC keluar seperti ini. Keren banget Pak. Pokoknya kalau kita butuh suatu acara untuk syuting YouTube channel, misalkan ada webinar share di YouTube channel, kita kan fasilitas sekolah memfasilitasi. Saya fasilitasi, ada poligon dan sebagainya. Nah, ada Bruder nih. Bruder. Hai. Ramai sekali tadi ya Den. Kebetulan ada Bruder Wahyu. Iya, ini tadi cari buku-buku referensi di gitu deh. Iya, ini kita posisinya di perpustakaan Prada Pustaka guys. Jadi perpustakaan kita baru karena kita kemarin habis akreditasi perpustakaan ya Bruder ya. Jadi kita mulai melengkapi perpustakaan kita, fasilitasnya juga dan buku-bukunya juga. Banyak koleksinya, senang. Anak-anak bisa sering-sering kesini ya, cuman secara virtual deh. Secara virtual mau pinjem buku apa nanti kita drive thru ya. Drive thru. Nah, selamat datang dulu nih Bruder. Selamat datang. Terima kasih. Salam sehat. Boleh deh. Oke, nah. Silakan minum Pak kalau terima kasih. Sambil santai-santai aja pokoknya. Bruder, sini Bu. Ambil aja. Saya ambilin ya Der ya. Apanya nih? Minumnya. Oh iya, ini hanya berdua, Pak Chandra, Bu Sisil, saya belum ada minumnya ini. Oke, biar santai ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini tadi ngobrolkan apa Pak? Kok menarik sekali. Jadi kita ngobrolin tentang kebijakan sekolah, bagaimana sekolah menyikapi perubahan ya di era pandemi seperti ini. Kita kan pasti kaget, ada dimana kita nggak bisa ketemu dengan anak-anak, nggak bisa bertatap muka, kangen gitu kan. Pembelajaran juga kemarin kita sudah bahas di podcast yang pertama itu PJJ. Oh iya. Jadi khusus edisi yang kedua ini kita bahas tentang menyikapi, bagaimana sih sekolah menyikapi? Oh iya, saya sangat senang gitu. Saya tuh jadinya malah jadi pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Sisil, dengan Pak Chandra. Kan saya juga baru masuk di sekolah ini, lalu ketemu dengan kondisi yang kita harus mengajar anak. Belum pernah ngadepin siswa ya? Itu dia Pak, saya tuh masuk belum ketemu siswa. Jangan keluar dulu ya Bruder ya. Kita pokoknya jangan mutasi dulu. Nyaman di sini kita sama-sama mengembangkan talenta kita ya, tentunya mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang bagus ke depannya. Nah, belum kenalan juga nih Bruder, ini kan ngajar agama, betul ya? Betul ya, saya ngajar agama. Terus pendamping di Asrama Putra. Tapi jangan lupa loh, selain ahli agama, dia juga kampiun di bahasa Indonesia. Tidak, kita bikin ini kayak puisi ya, supaya itu anekdot, luar biasa. Kayaknya saya perlu belajar nih tentang bikin puisi. Pengalaman di Pangudun. Oke. Belum lama, masih baru. Selanjutnya di sini mau belajar banyak. Bruder ini kan salah satu Bruder FIC. Salah satunya Bruder FIC yang selalu mendampingi sekolah-sekolah pemudi luhur ya. Nah, tentunya
ada visi misi dari Bruder FIC yang ingin selalu ditanamkan di sekolah kita. Nah, mungkin bisa cerita sedikit, apa sih nilai-nilai keagamaan seperti apa yang harus ada nih di sekolah Pangudi Luhur, bukan di sekolah-sekolah yang lain gitu, ada ciri khasnya. Nah, biasanya pembiasaannya apa nih di sekolah kita? Mungkin bisa cerita. Atau yang sudah mulai kelihatan di sini, atau yang sudah membudaya dari sebuah taman di sini itu sudah jelas. Saya masuk itu saya sudah melihat, wah ini memang Pangudi Luhur benar. Dan saya memang melihat bahwa banyak hal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di sini. Ya, bagi saya itu sangat mendukung saya. Sebagai bruder juga belajar, sebagai orang yang baru masuk di sekolah setelah beberapa waktu saya tidak banyak terlibat di sekolah. Nggak cakep kan? Ya, sesuatu yang memang saya lihat teman-teman yang begitu fresh betul. Nah, bening-bening itu yang saya lihat bahwa misinya Pangudi Luhur, visinya Yayasan Pangudi Luhur, Kongregasi FIC untuk mendampingi kaum muda, saya rasa kelihatan di sini, Pak. Energinya Bapak Ibu guru, kemudian geraknya yang sungguh bisa cepat beradaptasi dengan kondisi. Itu yang bagi saya menarik. Makanya kan meskipun saya sebagai bruder di sini sudah beberapa waktu juga pernah berinteraksi di beberapa sekolah, tapi begitu saya masuk di SMA Pangudi Luhur St. Louis 9 ini terpesona gitu Dan. Terpesona, betul gitu. Terpesonanya macam-macam, termasuk wah ini pasti dari staf juga ada kebijakan, kemudian dari Bapak Ibu guru juga pasti ada pengalaman yang bagus untuk dibagikan gitu. Maka saya di sini juga sambil mencerna, sambil bisa mencoba untuk bisa belajar mengajar yang baik itu kayak apa. Saya juga ingin tahu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh staf sekolah, khususnya juga Pak Chandra sebagai kepala sekolah, kemudian bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru di sini. Ini kepala saya harus agak berani gila. Agak berani gila. Kalau bilang kalau sekolah kita itu guys jadi gaul banget gitu ya, humble. Jadi kalau setiap hari kita di sekolah kan Bapak Ibu guru di ruang guru, Pak kepala itu selalu mampir ke ruang guru, jadi menyapa, say hi, hello, jadi selalu mau deket dengan Bapak Ibu guru, selalu ya, itu yang bikin humble itu. Jadi terasa humble-nya. Nah, akrab sekali gitu ya. Akrab mungkin banget. Itu juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah ini. Ada rohnya ya. Membuat sekolah itu jadi nyaman, seneng, yang ada di sekolah juga nyaman, enak. Nah, jadi semuanya penuh kasih ya, Der ya. Penuh kasih. Itu jadi bagian dari visi Kongregasi FIC, kemudian Yayasan Pangudi Luhur itu berbagi kasihnya dalam bentuk-bentuk yang sudah ditampakkan di sini gitu loh, Pak. Ya. Saling menyapa, kadang-kadang teman-teman guru di ruang guru itu saling canda, yang tua, yang muda, saling bercanda apa coba. Ini membuat saya sebagai bruder itu nyaman gitu loh, Pak. Masuk itu wah nyaman betul, saya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di sini. Nah, itu kan untuk Bapak Ibu bruder ya. Kalau untuk siswa-siswi yang ada di SMA PS Dayu nih, kira-kira pembiasaan-pembiasaan apa yang akan kita tanamkan supaya karakter anak-anak itu terbentuk? Kan kita moto sekolahnya kan beriman, berbudi luhur, dan berprestasi. Nah, untuk membentuk keimanan mereka menjadi lebih baik itu ada pembiasaan-pembiasaan nggak ada? Meski belum pernah bertemu loh. Nah, meski belum pernah bertemu. Saya itu ya sama sekali menjadi ini kebingungan saya sebagai guru baru, barangkali juga ada Bapak Ibu guru yang baru bergabung. Saya mewakili ataupun tidak, tapi saya hanya ingin berbagi saja bahwa ketika kondisi kita sama-sama nol, blank, nggak ngerti apa-apa gitu, tiba-tiba harus mengajar. Iya, betul. Anaknya saya nggak kenal siapa, apalagi kelas 10 ya, kelas 10 baru masuk. Kelas 12 juga sama. Kelas 12 juga belum banyak mengenal, paling beberapa lah itu saya harus mengajarkan ya secara kebetulan atau tidak saya mendapatkan tugas untuk mengajarkan pendidikan agama di sini dan budi pekerti. Maka untuk saya sendiri bukan karena bruder ya Pak, tetapi juga sebagai guru ini tantangan yang memang menjadi sebuah tantangan baru itu bagaimana
menanamkan karakter budi pekerti itu dalam model pembelajaran daring. Ya. Itu sesuatu yang Tetap kadang-kadang biasanya kalau kita ketemu anak buang sampah itu tinggal kita, sampahnya diambil lagi, ayo masukkan tempat sampah. Ya. Sekarang kan nggak bisa. Harus memberi contoh. Iya. Makanya saya terus belajar itu. Salah satunya yang saya coba itu, ya nanti kalau memang ada teman-teman guru yang bisa membantu saya terima kasih. Tetapi salah satunya adalah selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas. Iya, karena mereka sering lupa ya dari. Betul. Kadang-kadang sampai ada yang orasi deh. Ini bikin geli kayak bikin geli. Tapi orasinya kan memotivasi anak supaya lebih mencintai apa yang dia pelajari itu. Nah itu hebatnya sini. Ya sedikit demi sedikit seperti itu, mengisi presensi, mengerjakan tugas apa yang belum, dari situ. Kemudian juga saya berusaha untuk menghargai mereka. Ya. Saya belajar untuk mengerti mereka di mana sih posisinya, karena kan saya juga mengetahui dari Bapak Ibu guru juga bahwa para siswa di sini itu berasal dari luar. Ya, Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Malaysia. Saya belajar untuk positive thinking dulu. Jangan sampai ini nggak ikut karena wah kamu bolos. Nah, kalau dulu yang nggak masuk nggak keterangan kita tulis bolos. Nah, sekarang nggak tahu soal sinyalnya ada kendala sinyal, ada yang zoomnya error dan sebagainya. Kita harus ada rasa empatinya juga ya, toleransinya. Tapi ngomong-ngomong gitu deh, setiap ada guru baru masuk di sini, saya tuh sebagai kepala sekolah mesti menanyai. Mungkin bapak ibu guru nggak tahu, guru nggak tahu. Saya tanya sama saya kalau misalnya sama konsumen saya itu murid-murid saya pasti tanya, gimana dengan Budi Wahyu yang baru? Wah keren be, karena Babe keren be, ini luar biasa. Babe pinter cari guru. Dulu pada saat guru isi masuk, gimana guru ekonomi yang baru? Jos. Seniornya juga. Senior. Sama ya, bukunya sama. Ini guru jaya yang baru gimana? Wah kalau ini nggak bisa kata-kata lagi, cantiknya. Wah anak begitu. Loversnya banyak ya Pak ya. Maka saya mengatakan bahwa ini memang sesuatu aset berdasar dari SMA. Maka saya sering mengatakan bahwa Anda mau jadi guru yang bagus, kelolalah entertain saudara masing-masing. Yang ini kalau S1 kan semuanya saya yakin ilmunya sudah mapan ya. Tapi mengenai masalah penampilan performance itu perlu entertainment. Nah ini seperti Bu Sisi ini, entertainmentnya sudah nggak kalah sama tampil di sini ya. Bisa aja nih Pak. Yang lainnya nanti kita tampilkan lah. Ini Dian Sastro lewat ini. Lewat Dian Sastro. Deswita Maharani Pak. Ini luar biasa ya. Saya jamin nanti jujur kalau sudah genap 1 tahun di sini, ya kita lihat bahwa ini tidak semakin tua loh Bu Sisi ini. Harus tetap semangat Pak. Harus semangat. Mungkin semakin muda lagi. Ini ada yang baru lagi itu. Wah. Harus seperti umur 20-an. Ini keren ini ya. Iya, ini keren. Betul. Suaranya kalau mau nyanyi, nanti suruh nyanyi. Wah, keren. Untuk mempromosikan sekolah kita. Betul. Ya. Talenta semua guru harus dikeluarkan. Selain itu talenta dari guru juga harus dikeluarkan. Yang seperti utamanya. Kan moto sekolah kita boleh barengan nih Pak. Beriman, berbudi luhur, berprestasi. Nah, oke. Kembali lagi dengan kebijakan sekolah tadi Pak Chandra. Ada nggak sih Pak kebijakan atau program-program sekolah di masa pandemi ini nggak bisa terlaksana atau malah ada program baru yang keluar gitu ya? Jadi lebih kreatif, sekolah bikin program apa nih yang tetap jalan? Oke, jadi begini ya. Setelah masa pandemi berlangsung sekitar 3 bulan, saya masih kurang puas. Ini anak sudah mulai jenuh. Ayo kita cari lagi. Maka muncul pembuatan video-video kreatif. Dari teman-teman yang muda. Terus kita mengadakan webinar. Ya betul. Kita mengadakan webinar itu pertama kali di DIY nasional. Peserta partisipannya sekitar 500 lah. Itu pertama kali. Terus akhirnya semua itu dapat applause ya. Dari banyak orang, dapat pujian dari banyak sekolah-sekolah. Ini webinar parenting juga ya. Akhirnya mereka ikut-ikutan webinar sampai sekarang. Ikut webinar. Banyak yang tertarik gitu. Banyak yang tertarik. Ingin mencontoh studi dulu mereka ke sini. Maka kita mencetuskan ya Pak ya. Maka kami berani bekerja sama dengan Polycon, dengan
alat polikonnya, alat polikonnya alat syutingnya Pak, untuk syutingnya, mendukung, itu membuat kita itu semakin apa ya, semakin termotivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam membina anak, melayani anak. Maka prinsip saya menjadi kepala sekolah kan servant. Servant itu memberi pelayanan yang luar biasa Pak bagi para stakeholder yang ada. Maka tidak segan-segan kalau ada anak ini gebrakan yang Anda nggak punya HP, kita belikan HP, dipinjamin dulu. Sinyal nggak ada, bisa datang ke sekolah tapi diatur protokol kesehatannya. Ya, ini terobosan-terobosan lah. Seperti saat ini kan terobosan baru. Podcast, habis diberikan peralatan dari Sarpras itu menganggarkan peralatan beli ini. Saya bingung ini uang dari mana. Tapi saya itu selalu optimis. Ya. Saya selalu optimis bahwa kalau hanya masalah uang bagi saya bukan masalah. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau itu baru masalah. Nah, kalau Anda sudah mau semua, uang itu pasti akan datang. Pasti mengusahakan demi kemajuan sekolah ini itu loh Pak, terobosannya itu ya, inilah 10 keutamaan yang saya betul sekali. Ini 10 keutamaan kebijakan dan berpengetahuan. Suatu saat nanti kita kupas tersendiri. Ya, betul. Jadi ini soal 10 keutamaan. Nah kan masa pandemi ini kalau yang biasa kita tatap muka kan ada mapel kepangudiluhuran ya. Nah untuk masa pandemi ini tetap menanamkan kepangudiluhuran nggak, dan kita tetap ada jam khusus untuk KPR nggak? Kayak ini kemarin pernah ya? Iya. Ya ada juga. Ya betul, itu semester pertama itu sudah disusun oleh Ibu Waka Kurikulum sebenarnya untuk bisa kita gunakan waktu untuk pendampingan secara khusus Pak. Memang waktunya berbeda antara kondisi yang dengan sekarang itu saya sendiri sebenarnya juga belajar bagaimana sih untuk bisa mempertahankan nilai-nilai kepangudiluhuran itu 10 keutamaan kepangudiluhuran itu masih bisa ditanamkan untuk para siswa dan masih relevan untuk saat ini. Betul. Maka ya dalam keterbatasan kita tetap mempertahankan, setidak-tidaknya bisa dengan cara memasukkan 1-2 nilai itu dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam penilaian saya usahakan memang biasanya juga kembali dalam penilaian sikap misalnya. Kemudian dari upaya-upaya itu mengingatkan apa yang sudah kamu pelajari, kita pelajari khususnya dalam 10 keutamaan hidup Ignatius itu apa. Hanya memang lagi itu tidak mudah Pak. Maksudnya gurunya saja kadang-kadang juga susah. Ini mau masuk ngajar ini waktunya kan kita nggak bisa sekian panjang itu kan kasihan juga anak kan habis kuotanya ya dari jadi tetap ada jam khususnya, tetap ada tapi disesuaikan dengan keadaan juga. Nah kurikulumnya kan juga harus menyesuaikan dengan masa pandemi. Tidak bisa kita mengejar materi sebanyak mana. Sekarang nggak modern. Jadi kasihan anak-anak. Jadi tugasnya harus diatur. Iya betul. Karena sekarang sudah kolaboratif learning ya Pak. Yang mau persiapan ke sana. Kelas 12 kan sudah podcast, membuat podcast, beberapa mapel ujian. Kolaborasi ya. Salah satu Sisil itu udah banyak pengalaman. Wah ini biar menjadi role model itu. Saya aja bisa belajar dari Ibu Sisil. Role model ini. Dan satu nih pemirsa di rumah ya, Pak Kepala ini kemarin kan sempat pelatihan kepala sekolah ya Pak, dan kebetulan juara 1 yang dapat ujian nasional ya Pak. Itu bekal itu juga jadi manajemennya juga harus bagus kan supaya bisa menghasilkan karyawan, guru juga bagus dalam melayani masyarakat umum dan siswa-siswi juga. Nah berikutnya nih, kira-kira Bruder ada keprihatinan khusus nggak untuk siswa-siswi atau bapak ibu guru dalam masa pandemi ini? Ada keprihatinan tertentu nggak? Ini kan ada sinyalnya nggak bisa terjangkau dan sebagainya. Ada keprihatinan khusus nggak? Kalau yang cara khusus, karena saya orang baru ya, barangkali saya juga belajar dengan kondisi yang baru juga. Jadi saya kalau mau disebut sebagai suatu keprihatinan khusus, itu saya rasa semuanya itu khusus.
Jadi sejak pembelajaran masuk dari luring ke daring itu sudah semuanya semua. khusus Saya aja mau gimana surprise ini, gitu kan. Jadi kalau keprihatinan sih tadi sudah kita bagi bersama, itu jelas kalau secara teknis sarana prasarana itu jelas adanya kendala-kendala. Terutama itu bagaimana untuk membantu orang tua mendampingi anak-anak yang di rumah. Kan selama ini dari jam 7 sampai mungkin jam 15, jam 16 itu anak-anak di sekolah, Pak. Jadi bisa kita temani mereka, orang tua fokus bekerja kan. Nah, sekarang mereka harus menemani 24 jam di rumah, belajar menemani anak-anak sekaligus belajar bagaimana mereka itu melihat pekerjaan anak-anak. Kadang-kadang pusing loh, jadi orang tua itu pusing juga ya. Saya juga lama-lama ya anak-anak saya masih TK, PR-nya harus bikin video, harus ada Zoom, padahal saya kan kerja juga, nemenin Zoom juga agak susah gitu kan. Jadi harus pinter-pinter lah dampingin anak. Orang tua kita, orang tua murid-murid di sini ngeluhnya ke Bu Sisil sebagai orang tua. Gak apa-apa sih, tetap harus memotivasi mereka dan tetap ngasih advice yang bagus juga untuk orang tua. Ya memang kita kalau tadi mau mendampingi orang tua ya paling tidak dengan jarak jauh, telepon, menanyakan. Kita kemarin semester 1 kalau Bu Sisil ingat kita ada program home visit. Oh iya, betul. Salah satu itu Pak. Itu sebenarnya sudah ada harapan setidak-tidaknya untuk yang orang tua siswa-siswi yang rumahnya dekat sekolah kita. Tetapi dengan kondisi sekarang yang juga harus ingat PTKM itu. Betul. Kita akhirnya kan juga harus berpikir untuk melakukan home visit. Tapi home visit itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah dan jadi kan image-nya hanya untuk yang bermasalah, tapi tidak, ternyata semuanya siswa yang baik pun kita home visit. Supaya bisa melihat perkembangan mereka, motivasi, komunikasi, interaksi sekolah dengan orang tua. Ini jarang loh sekolah yang mengadakan home visit. Jadi kalau kemarin ada program home visit itu saya appreciate sekali ya. Jadi ini sungguh luar biasa bagi teman-teman ini. Mereka berkelompok mengadakan visit ke sana, dibagi beberapa lokasi. Ini sudah luar biasa. Di awal pandemi malah kita menyumbang anak-anak kos yang kekurangan makanan ini. Oh iya. Itu kita suplai dari sekolah. Sembako itu bentuk perhatian. Jadi ini program anak-anak di sini juga sendiri, kos, nggak ada mau pulang nggak boleh. Pikir-pikir kan waktu itu masih lockdown juga kan awal-awal, jadi kita kasih bentuk perhatian, memberikan sembako. Nah, untuk yang berikutnya nih Pak, karena orang tua itu kan penting ya Pak. Jadi sebagai konsumen kita nih pertama, ada nggak Pak untuk menarik perhatian orang tua supaya terlibat dalam pendampingan selama pandemi? Kita punya sosialisasi atau apa supaya orang tua tuh sekolah memberikan program dan sarana seperti ini, jadi mereka tahu dan kalau ada kendala juga bisa dikomunikasikan dengan kita. Ya, jadi begini ya, jadi program untuk orang tua kita ada grup WA orang tua. Maka pada saat ini kemarin itu karena pernah sosialisasi pada orang tua ya. Dalam sosialisasi itu kita utarakan kalau orang tua merasa kesulitan jangan sungkan-sungkan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi misalnya orang tua punya kasus pada anaknya, maka ini konsultasikan, terutama ada grup BK. Dan wali kelas dan wali kelasnya. Biasanya kalau telepon langsung kepala sekolah, ya kalau tanyanya pada saya jawab. Tapi kalau mau lebih intens itu bisa ke wali kelas ada BK. Tapi kalau masalah keuangan langsung kepala sekolah tidak masalah. Kalau memang keberatan itu ada jalurnya, ada salurannya. Tidak harus bayar, enggak. Tapi ada penyalurannya. Jadi asal ada komunikasi semua lancar lah, jalan lah. Itu loh maksud saya. Sehingga sapaan kepada orang tua itu sangat bagus dan kami sudah berbagi berbagi tugas itu kan. Secara umum pasti itu tanggung jawab sebagai kepala sekolah di unit aja. Tetapi kan tentu kita supaya harus tahu. Terus jangan sampai ada orang tua yang merasa, aduh kok saya bayar SPP padahal kan masa pandemi nggak ngapa-ngapain gitu kan, kayak nggak sekolah kok tetap bayar SPP. Nah tentunya kan kita nggak seperti itu ya, dari sekolah kita tetap melayani apapun itu, kegiatannya tetap ada dan berjalan. Itu sih bagian manajemen untuk sekolah tentu ada ya Pak. Untuk istilahnya hal-hal seperti itu pasti ada porsinya untuk membicarakan. Dan sampai hari ini banyak orang tua yang ngapresiasi kepada sekolah kita bahwa sekolah kita itu sangat bagus memberi pelayanan pada mereka.
dan ngaruhke, bahasa Jawa itu ngaruhke. Jadi tidak hanya dilepas, tapi kita sapa ya, kita sapa. Terus, Pak. Kita sapa terus bagaimana keadaan anaknya dan sebagainya. Kalau suatu saat kalau ada orang tua yang datang ke sekolah ya kami terima. Kami terima beberapa kali ada yang datang, cuman harus protokol kesehatannya harus ketat. Jadi mau masuk ruang kepala sekolah harus masuk 3 kali sapam, tata usaha baru boleh masuk ke ruang kepala sekolah. Ya begini ya takut juga kan bos. Betul. Harus 5M ya Pak ya. Iyalah. Nah, dari fasilitas tentang COVID itu Pak, ada apa nih, harus menyediakan apa? Memang harus ketat banget kan? Jadi seperti cuci tangan, sabun dan sebagainya. Di sekolah menyiapkan apa? Sekarang begini, jadi untuk mengawali kemarin kan rencana pemerintah 1 Februari tatap muka. Maka sebelum 1 Februari saya harus mengadakan tempat cuci tangan yang bisa mewakili semuanya, terpenuhi. Terus sekarang ini sudah ada yang sensor, tidak nyentuh. Jadi ditingkatkan. Ditingkatkan, tidak hanya puteran, tapi cukup. Kalau dulu kan manual. Nah, sekarang elektrik. Inilah SMA Pemuda Sayu, real dalam membuktikan kenyamanan bagi tamu dan anak didik yang mau datang ke sekolah. Cukup begini aja, air begini, airnya suhunya muncul. Nah, ini jarang sekolah, adanya di mall-mall aja kurang begitu canggih. Sini bisa dibuktikan Bapak Ibu, silakan datang dibuktikan. Buktikan, saya tidak mau kosong selama pandemi. Nah, nanti kalau anak-anak sudah masuk, itu masih berfungsi sangat baik dan ini akan kami tingkatkan lagi. Nanti suatu saat meningkat dan pada akhirnya sampai titik yang sudah terpenuhi. Bapak Ibu guru juga harus tertib, cuci tangan ya kan Pak. Lalu ada kebijakan WFO dan WFH juga membatasi guru yang ada di sekolah, jadi ada di rumah, ada di sekolah. Bahkan saya membuat kebijakan begini benar. Jadi bagi Bapak Ibu guru karyawan yang merasa pusing di malam hari, pagi hari suhunya agak meninggi, tidak usah masuk. Pilek-pilek di rumah aja. Pusing kemarin istirahat. Yang berkaitan dengan COVID ini tidak usah masuk, istirahat dulu di rumah, isolasi mandiri, makan yang enak, gitu Pak. Kalau kepala sekolah kan saya jamin nggak pernah sakit, jamin nggak pernah sakit. Sehat kalau Pak Chandra. Saya datang terus. Olahraganya kenceng ya Pak. Kenceng lah ya. Betul ya. Ini harus begitu jadi. Karena harus ketat. Kita kalau bawa virus juga kan kasihan. Kita nggak merasa. OTG. Maka jaga diri, jaga rekan kerja, jaga keluarga. Nah ini penting. Jadi protokol kesehatan sekolah sudah sangat oke. Iya, bagus Pak. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak Chandra dan Bruder. Dari masih terus dong. Pokoknya Bruder harus di sini sampai terakhir, nggak boleh kemana-mana. Sambil diminum boleh loh, dan Pak Chandra. Nah, untuk program yang sudah berjalan nih, kira-kira ada evaluasi dan tindak lanjut nggak? Oh ini sudah berjalan, efektif, kita lanjutkan. Mungkin ada beberapa program yang kurang efektif, kurang mengena, oh ini kita pending dulu. Ada evaluasi nggak? Mau Pak Chandra dulu atau Bruder dulu nih? Pak Chandra. Jadi kalau saya evaluasi lebih perlu ditingkatkan lagi mengenai masalah protokol kesehatannya bagi teman-teman semua ya, baik karyawan, baik guru maupun kepala sekolah. Kadang-kadang kita lupa, bukan kok tidak memakai masker, tapi lupa memakai masker. Bangsa saya kan lupa. Saya itu tipe orang tidak suka menyalahkan orang lain. Jadi, oh kamu lupa, tolong dipakai ya. Itu ada cuci tangan dulu, Bu. Mungkin lupa ya. Oh iya Pak. Nah, ini evaluasi saya. Jadi ada sama, ya ada sama. Jangan ditendang-tendang. Yo diambil, saya contoh ini diambil. Ini evaluasi supaya apa? Kalau sekolahnya bersih, ya, orang datang ke pasti senang. Kalau orang datang ke pasti senang, anak-anaknya pasti datang ke sini. Bayangin, sebulannya di pasar loh. Pas saya resik rezeki ini apa? Nah, ini evaluasi saya. Jadi mau nggak boleh evaluasi itu? Ya, kami senang kalau evaluasi. Kami ada evaluasi kelihatannya nih. Evaluasi itu kan tidak harus sesuatu yang salah. Betul. Yang sudah lama dievaluasi. Kalau menurut saya memang nanti pelayanan pada anak kaitannya dengan sumber-sumber belajar itu memang mungkin ditingkatkan. Jadi sekarang kita menyediakan seperti perpustakaan dengan buku-buku yang semakin lengkap. Tetapi kalau anak-anak dari rumah belum bisa mengakses, itu tentu sangat
belum efektif kan. Betul. Cuma nanti bagaimana ke depannya, mari kita bicarakan bersama. Seperti itu, bagaimana anak-anak itu tetap bisa mengakses informasi buku-buku sumber referensi di sekolah itu secara digital. Kalau misalnya sekarang ya Pak Dwi dan teman-teman itu sudah bisa membantu Bapak Ibu untuk menyediakan fasilitas IT untuk harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang seperti ini saya yakin entah berapa waktunya itu pasti akan semua serba digital. Betul, ya. Iya. Betul. Karena semua serba digital sekarang. Untuk majalah kita kan punya majalah ya dari siswa-siswi kita yang jurnalistik itu kedepannya akan digital. Nah mudah-mudahan ini juga membuka sarana-sarana yang ada di sekolah menjadi serba digital. Ya kan supaya saya pikir begitu baik sekolah yang punya sarana prasarana IT yang bagus, tetapi juga karena sekolah ini luas sekali lahannya. Hampir 1 hektar. 1 hektar ya Pak, luas sekali. Kan ini penghijauan. Tentu Sekolah Adiwiyata ya dari sekolah Adiwiyata. Nah kita tahu loh kalau kita dari jalan raya, saya rumahnya Klaten ya loh. Pengap di jalan masuk sini macros ya, karena hijau. Walaupun kita mepet sawah Pak, mewah kan ya, mewah mepet sawah. Tapi keren kita. Kualitasnya nomor 1 loh Pak. Saya pernah kerja di sekolah di Bandung juga, di sini terpesona Pak. Terpesona, oh ternyata sekolah mewah, mepet sawah, tapi kualitasnya oke. Nomor 1, kegiatannya juga bagus untuk karakter anak-anak juga. Tidak hanya soal pelajaran, tapi juga kegiatannya bagus. Jadi mengenai masa digital tadi, jadi ke depan itu nanti absen Pak Guru mungkin tahun ini ya, tahun ajaran baru sudah kami usahakan untuk pakai handphone. Absen itu lewat handphone. Jadi tidak perlu tidak perlu, tapi lewat handphone. Lewat mata bisa, tulis mata bisa usah nempel. Tapi sekarang nanti kami kembali lewat HP, CCTV kan bisa diakses dari rumah. Ya sudah lumayan, komputer itu bisa saya akses dari rumah sekarang. Saya kerja dari rumah, komputer sini saya hidupkan, saya ambil data dari rumah, seperti tidak masalah. Sehingga ini digital seperti perpos, ini ke depan harus seperti itu. Tahun ajaran baru, perpos itu sudah harus menginjak pada program digital. Memang biayanya besar. Pak. Bagi saya kalau biaya besar, seperti yang saya katakan tadi, asal mau ada yang mengelola, mengoperasikan, biaya itu pasti akan datang sendiri. Itu saya punya keyakinan setiap melakukan proyek-proyek di sini, saya optimisnya di situ. Jadi nggak pernah punya rasa takut mengenai masalah uang. Jadi nggak pernah. Ya, pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Pasti. Kalau kemauan demi pelayanan. Demi melayani anak-anak yang melayani yang optimal ya. Pelayanan prima. Oke, nah sebelum kita tutup nih Bruder dan Pak Chandra, kita mau ini dong, moto sekolah kita. Kita moto sekolah kita itu dan berprestasi. Kita barengan. Jadi harus mengingat-ingat gitu. Saint Louis 9 ya. Nanti kalau saya bareng Saint Louis 9 beriman, berbudi luhur dan berprestasi. Kita bareng-bareng ya Dar ya. Bareng-bareng. Kompak dong. Oke. Jadi mau duduk. Oh duduk aja. Saint Louis 9 beriman, berbudi luhur, berprestasi. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chandra dan juga Bruder yang sudah ngobrol-ngobrol asik ya. Nanti bisa cari-cari buku lagi Der. Terima kasih. Saya tak ikut webinar lagi ya. Oh siap. Nah untuk menutup podcast kita yang kedua, saya punya pantun nih Der. Pak Chandra. Kita dengarkan. Kami melayani dengan kasih. Sekarang dan seterusnya. Pikir-pikir apa lagi sih? Yuk sekolah di SMA PL Sedayu aja. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan daftar ke sekolah atau lewat website kita smaplsedayu.sch.id. Link pendaftaran ada di sini ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe terus channel kita. Saya Sisiliana Lestari undur diri. Dadah, bye-bye.